Mulai. Izin share screen. Itu buatin deh PPT ini buat Terlihat ya, teman-teman? Muncul? Muncul Pak Rip. Sudah, Oke. Pak. Jelas. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Dr. Eka Yunita, psikolog MPD, yang kami hormati, yang saya hormati Bapak Sugeng, Ibu Endah, rekan satu kelompok, yang kami hormati juga teman-teman semuanya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semuanya. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan tentang teori belajar autentik. Apa itu teori belajar autentik? Nah, teori belajar autentik adalah sebuah konsep belajar autentik yang memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui mengkaitkan dengan masalah dan isu yang ada di dunia nyata. Adapun tokoh belajar tentang belajar autentik yaitu salah satunya Jerome Bernard. Teori belajar autentik Barnard atau teori belajar penemuan discovery learning menekankan pada proses belajar peserta didik untuk menemukan konsep dan prinsip melalui eksperimen dan partisipasi aktif. Dasar pemikiran Barnard terhadap manusia yaitu salah satunya itu tentang manusia itu sebagai pemeroses, manusia itu sebagai pemikir, manusia itu sebagai pencipta informasi. Adapun prosesnya, proses kognitif dalam teori Barnard itu ada 3. Yang pertama yaitu proses pemerolehan informasi baru. Yang kedua proses mentransformasikan informasi yang diterima. Yang ketiga menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Metode penyusunan atau discovery learning, tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu stimulus, yang kedua problem statement mengidentifikasikan masalah, yang ketiga data collection atau pengumpulan data, yang keempat data processing atau pengolahan data, yang kelima verifikasi, yang keenam generalisasi. Barnard berpandangan bahwa melalui interaksi yang terjadi di antara peserta didik dengan lingkungan akan memberikan kesempatan untuk mereka melakukan penemuan. Sehubungan dengan pengalaman fisik tersebut, menurut Barnard dalam proses belajarnya, anak-anak akan melewati 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan enaktif, yaitu pembelajaran berbasis tindakan. Yang kedua tahapan ikonik, yaitu pembelajaran berbasis gambar. Yang ketiga, tahapan simbolik, yaitu pembelajaran berbasis bahasa. Selanjutnya yaitu tokoh selanjutnya yaitu Harrington. Pada penjelasan ini akan disampaikan oleh Bapak Sugeng. Kepada Pak Sugeng kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Arif. Mohon izin Bu dosen dan teman-teman sekalian untuk melanjutkan penyampaian presentasi. Sebelum masuk ke teori pembelajaran autentik menurut Harrington, salah satu tokoh dari pembelajaran ini, bahwa sebagaimana yang kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, bahwa belajar ya belajar sebagaimana yang disampaikan definisinya oleh para ahli, diantaranya adalah Morgan
di dalam bukunya Introduction to Psychology, beliau mengungkapkan bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan dan pengalaman. Dan teori belajar autentik ini menekankan pada sebuah pengalaman yang dilakukan oleh peserta didik. Dan menurut Harrington, dia berpandangan bahwa pembelajaran autentik ini didasarkan pada paradigma pembelajaran konstruktivis, dan khususnya pada teori pembelajaran situasional dengan fokus pada menjembatani teori dan praktek dalam pembelajaran. Pembelajaran autentik menurut beliau merupakan jenis pendekatan yang berpusat pada peserta didik yang mendukung peserta didik saat mereka membangun pengetahuan dalam situasi dunia nyata. Lanjut, Pak Arif. Kemudian, menurut Harrington, beliau menyebutkan bahwa ada 12 esensial ya dari authentic learning ini, pembelajaran autentik yang di dalam bagian ini disebutkan ada 12 ya, dan nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dilihat di makalah. Dan perlu kami sampaikan yang pertama adalah tangible product, yakni produk nyata. Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk nyata atau hasil signifikan yang dapat dibagikan secara efektif secara umum kepada halayak umum. Kemudian yang kedua adalah definite community audience, yakni komunitas audiens yang jelas. Kemudian yang kedua adalah design back planning, perencanaan kembali desain tersebut. Kemudian well-defined kriteria atau kriteria yang jelas, dan seterusnya sampai kepada kriteria yakni professional development, pengembangan secara profesional. Harrington berpendapat bahwa pendidik harus mengembangkan interpretasi mereka sendiri tentang apa yang menciptakan makna bagi peserta didik di kelas. Jadi pembelajaran autentik ini sama dengan SCL ya. Jadi student center learning. Jadi guru sama tadi dengan sosial, bahwa guru sebagai fasilitator ya, sebagai scaffolding bagi peserta didik untuk bisa belajar dari kehidupan nyata, dunia nyata, pengalaman, eksperimen yang mereka lakukan, sehingga mereka dapat belajar dari situ. Jadi menurut Harrington, beberapa karakteristik pembelajaran autentik ini, yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada tugas nyata, ya, relevan dan autentik yang menarik minat peserta didik. Kemudian peserta didik terlibat secara aktif dalam eksplorasi dan penyelidikan. Ya, pembelajaran paling sering bersifat memerlukan integrasi konten dari beberapa disiplin ilmu dan menghasilkan hasil tiruan capaian pembelajaran. Dan menurut beliau juga adalah pembelajaran autentik memberikan peserta didik kesempatan untuk memeriksa masalah dari berbagai perspektif yang memungkinkan mereka sendiri ya untuk menghasilkan solusi ya dari masalah yang mereka hadapi tersebut. Next, Pak Arif. Nah, di sini ada beberapa unsur teori ya yang disampaikan oleh Harrington. Jadi di antaranya adalah memberikan konten autentik ya yang mencerminkan cara pengetahuan yang akan digunakan di dalam kehidupan nyata, pengalaman gitu ya, eksperimen ataupun yang lainnya. Jadi kalau di dalam agama Islam mungkin kita bisa menyebutnya sebagai tadabbur alam gitu ya. Kita menyelami kehidupan ataupun pengalaman-pengalaman yang ada di alam di dunia ini. Kemudian memberikan tugas dan aktivitas autentik, ya, memberikan akses kinerja pada pemodelan proses. Kemudian juga unsur dari teori ini menurutnya adalah mendukung konstruksi kolaboratif pengetahuan, kemudian memberikan pembinaan scaffolding oleh guru ya pada saat-saat kritis,
kemudian memberikan penilaian pembelajaran yang autentik dalam tugas-tugas yang dilakukan oleh peserta didik. Next, Pak Arif. Baik, untuk implementasinya dari teori belajar autentik ini dalam pembelajaran, pembelajaran autentik adalah pendekatan interaksional yang memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi, mendiskusikan, dan membangun konsep ya dan hubungan secara makna dalam konteks yang melibatkan masalah dan proyek dunia nyata yang relevan bagi peserta didik. Hal ini mengacu pada berbagai macam teknik pendidikan dan interaksional yang difokuskan pada menghubungkan apa yang diajarkan pada peserta didik sekolah dengan isu, masalah, dan aplikasi dunia nyata. Bapak Ibu sekalian, dalam implementasi ini dapat kami contohkan ya. Yang pertama tadi terkait dengan implementasi autentik, pembelajaran autentik yang disampaikan oleh Brunner. Sebagai contoh dari implementasi di sekolah adalah misalkan kita belajar matematika gitu ya terkait dengan masalah pembagian. Jadi contoh penerapannya adalah pembelajaran tersebut disajikan sebuah pizza gitu ya. Kemudian dibagi 6 potong ya. Dan di situ didapat ya anak-anak mendapatkan satu bagian. Maka dijelaskan di situ bahwa pizza ini adalah 1/6. Jadi mereka melihat langsung ya dalam bentuk pengamatan ya secara langsung dari pembagian tersebut dari pizza tersebut. Kemudian terkait dengan masalah ikonik tadi yang disampaikan oleh Brunner tadi, jadi misalkan anak-anak semuanya ada yang belum pernah berkunjung ke kebun binatang ya. Jadi dari situ seorang pendidik harus bisa memberikan stimulus gitu ya terkait dengan memberikan gambar ya kepada anak bahwa dalam bentuk visualisasi misalkan gajah ya itu adalah seperti ini, telinganya lebar ya, kemudian belalainya panjang ya. Ini sebagai bentuk visualisasi dalam teori ini. Kemudian misalkan juga ya sebagai eksperimen misalkan pelajaran IPA gitu ya. Jadi pembahasan masalah ekosistem dan populasi misalkan. Jadi anak-anak diminta untuk membuat laporan ya. Dalam sebuah ekosistem misalkan ada di halaman ukuran 30 kali 30 cm. Di dalam halaman tersebut ada populasi apa saja ya, misalkan semut jumlahnya berapa, ada rumput ya jumlahnya berapa dan lain sebagainya. Kemudian juga contohnya adalah terkait dengan tekstur ya, apakah halus, apakah kasar, sehingga anak kita tunjukkan bahwa benda ini misalkan kapas itu adalah halus ya. Kemudian misalkan gerinda itu adalah kasar. Jadi anak bisa meraba dan menyentuh dan itu menunjukkan ini pembelajaran yang autentik ya dunia nyata bahwa ini pengalaman yang mereka rasakan. Kemudian lanjut Pak Arif. Pembelajaran dari implementasi ini, sebagaimana yang kami contohkan tadi, adalah menciptakan kondisi real. Ya, mereka merasakan, mereka melihat, dan mereka bereksperimen. Kemudian membuat pembelajaran bermakna, karena dengan pengalaman tersebut, mereka akan bisa menemukan suatu masalah dan bahkan bisa ya memberikan ataupun menghadirkan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian menekankan integrasi pengetahuan, memberikan tugas autentik, sekaligus di situ nanti akan ada penilaian yang bisa dinilai dari penugasan tersebut. Lanjut Pak Arif. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi dalam hal ini sudah kita contohkan ya beberapa konsep ya terkait dengan pembelajaran autentik dan nanti bisa dibaca lagi di makalah yang sudah kami sebutkan. Intinya bahwa pembelajaran autentik ini anak-anak bereksperimen langsung, yang memiliki pengalaman langsung dan mendapatkan sebuah pembelajaran yang bermakna dari pengalaman dan pembelajaran yang mereka lakukan.
Lanjut Pak Arif. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, bahwa sebagaimana disampaikan kelompok sebelumnya tadi, bahwa di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW juga telah mengatur ternyata terkait dengan pembelajaran autentik ini, ya, bagaimana manusia bisa mentadabburi alam, mengambil makna dan ibroh dari kejadian-kejadian yang ada, sehingga mereka dapat ilmu dan pengetahuan yang bisa mereka gunakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami contohkan di dalam ayat Al-Quran adalah di surat Al-Alaq, ya, ayat 1 sampai dengan 5, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Dari kata Iqra, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita diperintahkan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang kita sudah tahu bahwa ayat-ayat Allah terbagi menjadi dua, yakni ayat qauliyah dan ayat kauniyah, ya. Ayat yang pertama adalah tentang wahyu yang di dalamnya ada di dalam Al-Qur'anul Karim, dan ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang terjadi di dalam alam semesta ini. Kita diminta untuk membaca, mentadaburi, ya, sehingga kita memiliki ilmu atas kejadian-kejadian yang nyata dari alam semesta ini yang kita hidup di atasnya. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut juga, Bapak Ibu sekalian, Allah menyampaikan bahwa Qul siru fil ardi fandur kaifa bada'al khalqa tsummallaha, dan seterusnya, bahwa intinya ayat tersebut mengisyaratkan bahwa manusia sebagai peserta didik ditugaskan oleh Allah agar memperhatikan, melakukan riset, analisis, sehingga mendalami ilmu-ilmu tersebut. Dan setelah manusia mempunyai ilmu, maka tugas dari manusia juga adalah menyebarkan, ya, supaya ilmu tersebut dapat membimbing manusia, kemudian menjalankan dakwah dengan baik kepada sesama manusia. Dan kami contohkan juga di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, ya, di saat Nabi bertanya kepada para sahabat, ya, di saat itu di depan para sahabat, Nabi bertanya kepada para sahabat, sesungguhnya di antara pepohonan itu ada sebuah pohon yang tidak akan gugur daunnya, dan pohon dapat diumpamakan sebagai seorang muslim karena keseluruhan dari pohon itu dapat dimanfaatkan oleh manusia. Maka Nabi bertanya, cobalah kalian beritahu kepadaku apa pohon itu, ya. Nabi memberikan perumpamaan sekaligus pertanyaan, ya, tentang kehidupan ini, ya. Pohon itu tidak gugur daunnya, kemudian pohon itu adalah ibarat sebuah muslim, seorang muslim yang bermanfaat keseluruhannya dari bagian-bagian pohon tersebut. Kemudian para sahabat ini berpikir apa, gitu, ya. Dan kemudian di dalam hadis itu Abdullah bin Umar, ya, dalam kesempatan itu sebenarnya sudah terpetik di dalam hatinya bahwa beliau berpikir itu adalah pohon kurma. Maka karena ini yang bertanya adalah Nabi, ya, sebagai penghormatan kepada Nabi, maka dia tidak menjawab. Beliau tidak menjawab, dan sahabat lain berkata, beritahukan kepada kami, wahai Rasulullah SAW, wallahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi mengatakan itu adalah pohon kurma. Dan ini merupakan salah satu, ya, bukti bahwa di dalam agama kita pun ada pembelajaran autentik yang langsung dijalankan dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Lanjut Pak Arif. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan akan disampaikan kembali oleh Pak Arif. Kepada Pak Arif kami persilahkan. Baik, izinkan Bapak Ibu untuk melanjutkan presentasinya yang tahapan terakhir, yaitu tentang kesimpulan. Adapun kesimpulan dari presentasi ini yaitu yang pertama, konsep belajar autentik adalah pemerolehan pengetahuan dan keterampilan melalui mengaitkan dengan masalah dan isu yang ada di dunia nyata. Tokoh-tokoh teori belajar autentik diantaranya adalah Barner dan Harrington. Teori belajar autentik Barner atau teori belajar penemuan discovery learning menekankan pada proses belajar peserta didik untuk menemukan konsep dan prinsip melalui eksperimen dan partisipasi aktif.
Pandangan Harrington bahwa belajar autentik didasarkan pada paradigma konstruktivis dan khususnya pada teori belajar situasional dengan fokus pada menjembatani teori dan praktik dalam pembelajaran. Kelebihan teori belajar autentik diantaranya yang pertama, belajar penemuan dapat digunakan untuk menguji apakah belajar sudah bermakna. Yang kedua, mengetahui yang diperoleh si belajar akan tertinggal lama dan mudah diingat. Yang ketiga, belajar penemuan sangat diperlukan dalam pemecahan masalah sebab yang diinginkan dalam belajar agar si belajar dapat mendemonstrasikan pengetahuan yang diterima. Yang keempat, transfer dapat ditingkatkan di mana generasi telah ditemukan sendiri oleh belajar daripada disajikan dalam bentuk jadi. Yang kelima, peningkatan penalaran si belajar dan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Kemudian, kekurangan dari teori belajar autentik diantaranya satu, belajar penemuan memerlukan kecerdasan anak yang tinggi. Bila kurang cerdas, hasilnya kurang efektif. Yang kedua, teori belajar seperti ini memakan waktu cukup lama dan kalau kurang terpimpin atau kurang terarah dapat menyebabkan kekacauan dan keburukan atas materi yang dipelajari. Baiklah, demikian presentasi yang kami sampaikan. Selanjutnya yaitu materi diskusi. Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau mengajukan pertanyaan, mungkin bisa kita bahas bersama-sama. Demikian dari presentasi kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Ibu Asfani, monggo silahkan Ibu Asfani. Ya, terima kasih Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu dosen Bu Eka, Bapak Ibu sekalian, saya di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait teori belajar autentik. Seperti yang kita ketahui tadi ya Pak ya, teori ini menekankan pentingnya menghadirkan konteks belajar yang relevan dengan kehidupan nyata. Di mana peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan menerapkan pengetahuan dalam situasi yang bermakna. Dalam konteks ini, saya ingin lebih memahami bagaimana autentisitas yang diterapkan dalam proses pembelajaran itu apa saja ya Pak ya tantangan utama yang dihadapi oleh pendidik dalam menerapkan pembelajaran autentik di kelas, dan bagaimana evaluasi hasil belajar dapat disesuaikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip belajar autentik. Saya di sini ingin mendengar pandangan dan pengalaman teman-teman serta masukan dari Ibu dosen dan Bapak Ibu sekalian terkait topik ini. Mungkin itu aja Pak Arief. Saya ingin pertanyaannya itu aja. Terima kasih sebelumnya atas perhatian dan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu, pertanyaannya diulang bagaimana autentifikasi dalam proses Autentisitas itu diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, itu kan berarti tantangan utama yang dihadapi oleh pendidik ya Pak ya, dalam menerapkan pembelajaran autentik di kelas. Dan selanjutnya bagaimana evaluasi hasil belajar dapat disesuaikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip belajar autentik. Oke, baik. Selanjutnya Pak Hasan, Pak Nur Hasan silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumidin amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Eka selaku dosen pengampu kita, yang saya hormati
Kang Arif, Kang Sugeng, dan Mbak Endah ya, kayaknya ini ada 3. Luar biasa, saya sudah menyimak ini materi yang disampaikan. Dan tentunya teman-teman sekalian, tadi saya menyimak, apalagi dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman, ya, sehingga membuat perkuliahan kita ini nuansanya nuansa Islami, begitu ya. Mudah-mudahan menjadi penuh barokah, ya, jadi penuh barokah, apalagi kita di Universitas Islam Asyafi'iyah yang sejak dulu itu memang memadukan antara ilmu dan agama. Artinya mata kuliah apapun di Asyafi'iyah itu harus dipadukan dengan ilmu agama, ya. Betul. Ya, qadarullah saya memang lulusan Asyafi'iyah begitu ya. S1-nya saya di Asyafi'iyah. Jadi sangat memahami sekali prinsip pembelajaran di Asyafi'iyah. Baik, terkait dengan pembelajaran autentik terhadap anak-anak kita, ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sugeng, Bang Arif, bahwa di Al-Quran sebetulnya juga sudah ajarkan ya dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya di situ memang kita disuruh membaca, bahkan ada yang memahami konteks membacanya bukan sebatas membaca Iqra, ya, Iqra yang kita pahami sekarang ada Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4 atau Iqra 5. Nah, namun makna di situ bacalah, telitilah, kajilah, bereksperimenlah, gitu ya sebetulnya. Jadi kalau dipahami dengan sesuatu yang sangat luas, tentu katakanlah 14 abad yang lalu Islam itu sudah mengajarkan itu, begitu ya. Ketika Islam memerintahkan telitilah gunung, ya tentu gunung kita injak-injak kalau kita mau teliti. Jadi tidak perlu lagi orang itu menyembah gunung. Tidak perlulah gunung itu kita jadikan Tuhan. Buktinya kita injak-injak, kan begitu istilahnya. Nah, di sini memang sudah luar biasa. Ketika ayat itu diturunkan, maka itu sebetulnya membuka untuk semua hal-hal yang pada saat itu mungkin membelenggu akidah seseorang, begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sekarang umat Islam dapat mensinkronkan antara ilmu umum dengan ilmu agamanya, begitu. Karena sampai saat ini banyak orang yang memisahkan, seolah-olah ada ilmu agama, ilmu umum, begitu ya. Seolah-olah kalau ilmu umum tidak ada hubungannya dengan ilmu agama, padahal kan tidak demikian juga. Apalagi kalau kita pahami al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kemudian kita pahami juga banyak tokoh-tokoh Muslim dalam bidang kedokteran, ya mungkin seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus, ya, Ibnu Kindi, Al-Jabir, dan lain sebagainya. Itu kan tokoh-tokoh di matematika juga sama, kimia juga sama ada tokohnya. Nah, namun di zaman sekarang ini seolah-olah begitu umum sepertinya milik Barat. Nah, kita mah seolah-olah agama saja. Sehingga sains dan teknologi sekarang ini seolah-olah direbutnya mungkin oleh dunia Barat, dunia Yahudi, dan lain sebagainya. Umat Islam seolah-olah cukuplah umat Islam menghafal Al-Quran saja. Padahal tujuan Al-Quran diturunkan bukan sebatas hanya dihafal. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Rasulullah itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bukan Anda harus menghafal 30 juz Al-Quran. Setelah hafal mau ngapain? Padahal Al-Quran itu tujuannya adalah untuk dikaji isinya, diteliti, dipelajari. Nah, disitulah nanti akan terdapat keberkahan Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran. Demikian barangkali intinya bagaimana mengkolaborasikan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Ragil, mangga disilahkan.
Baik, terima kasih kelompok 4, Pak Arief, Pak Sugeng atas pemaparannya. Sedikit yang mau saya tanyakan, yaitu tadi dijelaskan bahwa konsep belajar autentik adalah pemerolehan pengetahuan dan keterampilan melalui mengaitkan dengan masalah atau isu yang ada di dunia nyata. Menurut kelompok 4, bagaimana sih pembelajaran autentik itu sendiri dapat membantu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan atau di dunia kerja? Itu aja Pak Arief, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya konfirmasi ulang dulu ya pertanyaannya ya. Yang pertama pertanyaan dari Bu Asfani, bagaimana autentisitas yang diterapkan selama proses pembelajaran proses pembelajaran ya. Kemudian bagaimana evaluasi hasil belajar yang sesuai dengan prinsip autentifikasi ya. Kemudian pertanyaan dari Pak Nur Hasan, bagaimana menggabungkan antara ilmu umum dan ilmu agama? Pertanyaan dari Ibu Ragil, yaitu konsep belajar autentifikasi, bagaimana tantangan belajar, bagaimana proses pembelajaran yang sesuai dengan autentifikasi dalam menghadapi tantangan kerja ke depan. Oke, mungkin dari Pak Sugeng dulu mau menjawab yang mana Pak Sugeng? Baik, Pak Arief. Saya coba menjawab dari pertanyaan Pak Nur Hasan dulu ya. Baik. Sangat penting Pak Arief, ya saya sepakat dengan Pak Arief, Pak Nur Hasan terkait dengan masalah adanya sinkronisasi ya antara ilmu agama dan ilmu umum. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, saya berpendapat bahwa dasarnya sebenarnya kalau kita ingin atau sepakat mensinkronkan antara ilmu agama dengan ilmu umum ini, yang perlu kita pahami pertama dan mendasar adalah jangan sampai kita memisahkan, ya, mengotak-ngotakkan ataupun ya seolah-olah kita mempertentangkan ya antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi kalau ada seseorang yang menurut saya ya mengatakan bahwa kenapa kita kalau ilmu itu misalkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis sudah ada, kenapa harus mengambil dari ilmu barat gitu ya. Saya kira itu pertanyaan yang mungkin bisa kita evaluasi lagi, kita cek lagi. Karena kalau tujuan kita adalah untuk mensinkronkan ini, maka sejatinya kita lebih baiknya untuk belajar kedua-duanya. Ya, belajar ilmu agama, juga belajar ilmu umum yang notabene tadi disampaikan adalah dari Barat. Kenapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Menurut saya, dengan model pembelajaran mata kuliah ini, ya, yang dipandu oleh Bu Dr. Eka ini sangat bagus gitu ya. Kalau kita tujuannya untuk mensinkronkan ilmu agama dan ilmu umum. Jadi di awal sudah kita sampaikan bahwa teori ini berasal dari Barat, penemuannya dari si A, si B, si C, ya. Notabene dia adalah dari Barat. Kemudian di akhirnya ya kita tutup dengan bahwa di Al-Quran ternyata ada gitu ya. Bahwa agama kita 1400 tahun yang lalu itu sudah menjelaskan. Nah, dari sini ya ini akan kita bisa melihat dan bisa mensinkronkan. Oh, ternyata bahwa ilmu agama dan ilmu umum itu bisa kita padukan ya. Jadi jangan sampai kita mengkotakkan dulu ini. Ini dasar pemikirannya harus seperti itu dulu. Kenapa kita harus ngambil dari barat ya? Nggak ngambil dari agama sejajangan ya. Karena supaya ternyata kalau kita ingin nanti tujuannya juga untuk berdakwah ya ternyata Islam juga ada nih. Nah, ini di darat ada seperti ini. Ternyata kita jauh di ke belakang sana 1400 tahun yang lalu agama ini juga sudah mengajarkan tentang teori-teori yang ada di barat. Maka metode pembelajaran yang kita lakukan saat ini di dalam mata kuliah orientasi baru ini, saya kira
ini bisa menjadi role model ya Pak Nur Hasan menurut saya. Di saat kita menjelaskan di sekolah ya tentang IPA misalkan, fisika misalkan, ternyata di dalam Al-Quran, di dalam hadis sudah diajarkan, ya setelah kita menjelaskan materi yang ada di dalam buku panduan, ya ini dari penemuan Syiah dari Barat, maka di akhirnya kita tunjukkan Al-Quran, hadis ternyata sudah mengajarkan kepada kita terkait dengan ilmu tersebut. Jadi insya Allah menurut saya dengan cara seperti ini nanti umat Islam akan tahu ya dan akan bisa mensinkronkan antara ilmu agama dengan ilmu umum tersebut. Mungkin itu Pak Nur Hasan jawaban dari saya. Jadi pemikiran dasarnya jangan sampai kita mengotakkan dulu nih antara ilmu barat dengan ilmu agama, tapi bisa kita sinkronkan, kita padukan bahwa itu bisa kita sinkronkan, bisa kita sandingkan. Bahkan ini nanti bisa menjadi ladang dakwah bahwa Islam adalah agama yang memang benar-benar kafah gitu ya, sudah mengajarkan semuanya dan kita tinggal mengikuti apa yang ada di dalamnya. Mungkin itu Pak Nur Hasan. Dan Pak Arif silahkan untuk jawaban yang lainnya. Syukran, Ustaz Oke. Sugeng. Saya mau mencoba menjawab dulu pertanyaan dari Bu Ragil ya. Bagaimana bagaimana proses pembelajaran autensi dalam menghadapi tantangan peserta didik khususnya di dunia kerja. Pada proses pembelajaran ini ya, proses pembelajaran ini yang pertama yang kita harus menekankan kepada peserta didik itu bagaimana mengidentifikasi dunianya, tantangan menetapkan konteks, terus masalah-masalahnya, kemudian pembelajaran-pembelajaran yang ada di berbasis P5 itu yang praktek, kemudian ini bisa dijadikan autentifikasi sebagai kerja kerja nyata lah. Kemudian keterampilannya juga harus dikembangkan melalui berpikir kritisnya, kemudian kreativitasnya, kemudian mempelajari kolaborasi, komunikasi, mempelajari bagaimana anak-anak itu bisa memecahkan permasalahan-permasalahan dalam selama proses pembelajaran. Kemudian ini bisa di dipraktekkan oleh anak-anak bagaimana ke depannya dia bisa memanfaatkan kemampuan-kemampuannya itu dalam menghadapi dunia kerja. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bu Asfani, yaitu bagaimana autentifikasi. Kalau misalkan yang dari Bu Asfani, Pak Sugeng ada jawabannya, Pak Sugeng? Baik, Pak Arif. Ah, Terkait dengan pertanyaan Bu Aswani, yang pertama tentang tantangan di dalam implementasi penerapan pembelajaran autentik ini, kalau kita melihat dari kelebihan ya dan kekurangan pembelajaran ini, tentu tantangan terbesar adalah dengan perbedaan ya dari kecerdasan masing-masing anak, Ibu ya. Jadi adalah pembelajaran ini memerlukan kecerdasan yang tinggi ya karena membutuhkan sebuah eksperimen ya membutuhkan sebuah pengalaman dan lain sebagainya dan ini membutuhkan kecerdasan yang seimbang antara anak satu dengan anak yang lainnya. Akan tetapi tentu tantangan ini juga harus bisa kita kita perbaiki atau kita tanggulangi supaya baik anak yang memiliki kecerdasan yang tinggi ataupun yang tidak ini bisa sama-sama melakukan teori pembelajaran autentik ini dengan melakukan eksperimen. Tentu mungkin ya antara anak yang satu dengan yang lainnya kita berikan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka sehingga mereka sama-sama bisa menerapkan pembelajaran ini dan bisa mengambil pembelajaran yang bermakna dari pengalaman yang ada di dunia nyata. Kemudian terkait dengan evaluasi dari pembelajaran autentik ini apa? Baik, yang pertama penilaian kinerja ya. Dari pembelajaran autentik ini kita dapat melakukan penilaian kinerja
penilaian afektif gitu ya, terkait dengan sikap anak ya, kemudian terkait dengan akhlak anak ya, terkait dengan yang semisalnya. Ini terkait dengan penilaian kinerja dari autentik ini. Karena biasanya anak yang memiliki pengalaman yang lebih banyak, ya eksperimen yang lebih luas, sehingga memiliki pengetahuan yang lebih banyak, cenderung insya Allah akan lebih memahami kenyataan hidup itu lebih baik juga. Sehingga perilaku mereka, akhlak mereka akan lebih baik, ya akan lebih sabar di dalam mengalami kehidupan, akan lebih apa namanya elegan atau lebih memiliki pemikiran yang cenderung tidak tergesa-gesa dalam menghadapi berbagai persoalan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penilaian proyek. Terkait dengan penilaian proyek. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena di dalam pembelajaran autentik ini tadi sudah disebutkan eksperimen ya. Jadi di situ ada tugas terkait dengan proyek assessment. Dari di situ kita bisa melakukan sebuah penilaian terkait dengan keberhasilan dari proyek assessment tersebut ya. Apakah berhasil atau tidak dari tugas yang kita berikan. Mungkin itu contoh ya dari evaluasi pembelajaran autentik ini. Mungkin itu Pak Arif dari saya. Ya, baik. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan atau melengkapi? Baik Pak Arif, izin menambahkan sedikit. Mangga Pak Iwan. Saya tertarik dengan pertanyaan Ustaz Hasan tadi ya, terkait dengan bagaimana menyikapi satu persepsi bahwa ilmu umum itu dominasi di orang-orang Barat yang notabene non-Muslim gitu ya. Kemudian ilmu agama yaitu Islam seperti itu gitu. Mungkin ada dua hal yang menurut saya perlu ya kita pastikan gitu ya secara proporsional. Yang pertama tadi, apakah benar gitu ya bahwa persepsi kita itu kita betul-betul di bawah atau kalah oleh orang-orang kafir katakan di dalam penguasaan terhadap ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu teknologi dan semisalnya. Hal ini tentu menurut kami gitu ya tidak sepenuhnya benar kesan tersebut. Karena kalau kita lihat secara historis misalkan di masa keemasan peradaban Islam kurang lebih di abad ke-8 hingga abad ke-13 ini umat Islam itu memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan umum. Ya, banyak ilmuwan Muslim ya, ahli matematika, ahli astronom, ahli kedokteran, ahli kimia itu betul-betul memberikan kontribusi yang besar di dalam menyumbang gitu lah dalam peradaban keilmuan saat itu gitu. Umat Islam tidak hanya menguasai ilmu agama, bahkan ilmu-ilmu umum yang tadi disebutkan betul-betul menjadi istilahnya model, menjadi rujukan gitu. Namun memang dalam perjalanan berikutnya tentu ini adalah hikmah yang harus kita terima bagian dari ketentuan Allah gitu ya. Pada abad ke-14 hingga abad ke-16 mungkin Eropa mulai mengalami kebangkitan ilmu pengetahuan ya, salah satu faktor yang betul-betul mendobrak gitu ya mereka sehingga melesat jauh bisa mengalahkan kita. Namun juga di situ ternyata secara historis terjadi penerjemahan besar-besaran karya para ulama kita, karya ilmuwan-ilmuwan Muslim diterjemahkan kepada berbagai macam bahasa. Sehingga mungkin dari sini hemat saya bisa menyimpulkan bahwa apa yang kemudian mereka pelajari, apa yang kemudian mereka kembangkan, bisa jadi itu bersumber dari buku-buku atau karya-karya ilmuwan-ilmuwan Muslim gitu, yang kemudian mereka kembangkan sedemikian rupa. Mereka namai, mereka sempurnakan, yang sejatinya itu bermula dari pemikir-pemikir Islam, pemikir-pemikir kaum muslimin. Ya, seiring dengan perkembangan budaya ilmiah yang dikembangkan di kalangan orang-orang kafir tersebut. Ya, pada intinya dan setelah itu mungkin ya sekali lagi ini hikmah terjadi terus kemunduran dengan berbagai
kondisi gitu ya, keadaan kaum muslimin setelah itu, sehingga di satu sisi pengembangan ilmu pengetahuan di orang-orang kafir dengan berbagai dukungan, entah media, entah unsur politik dan seterusnya gitu ya. Satu sisi banyak tantangan dan masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin sampai saat ini pun demikian, dan ini tentu menjadi PR ya besar bagi kita dan generasi kita yang akan datang untuk bagaimana mengembalikan kembali ya kejayaan Islam ini menguasai peradaban kehidupan ini. Mungkin itu satu pandangan terkait dengan apakah tadi ya pemisahan antara keberhasilan orang-orang kafir, orang-orang barat dengan dibandingkan dengan capaian yang diraih oleh kita kaum muslimin. Ini merupakan PR bagi kita dan tantangan. Kemudian poin yang kedua, upaya kita ya untuk katakan mengislamisasikan ilmu pengetahuan. Saya sangat sepakat dan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sugeng ini dan Pak Hasan juga ya, bahwa ini pembelajaran kita yang menarik tentunya ya, di mana ilmu psikologi yang sejatinya mungkin basicnya umum ya, tapi kita kolaborasikan, kita warnai dengan nilai Islam ya, sebagaimana yang kita lakukan. Ini merupakan suatu nuansa yang kita sendiri merasakan ya, menambah gitu ya, ilmu, menambah keimanan ketika membaca dan mempelajari relevansi ilmu umum terhadap ilmu Islam tersebut. Nah, ini pun mungkin bisa kita lakukan di sekolah-sekolah kita gitu. Ada di situ bagaimana kita memasukkan unsur-unsur pemahaman Islam dalam ilmu pengetahuan yang kita sampaikan kepada anak-anak. Mungkin selama ini guru-guru sains misalkan ya, pelajari IPA katakan tentang masalah hujan gitu ya. Ada teori begini-begini siklus terjadinya hujan. Jadi situlah mungkin kita masukkan unsur tauhidnya gitu. Bahwa hujan ini terjadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Andaikan semua sebab itu ada dalam siklus itu terwujud, tapi Allah tidak menghendaki hujan itu turun, niscaya tidak akan turun. Nah, ini kan memasukkan unsur tauhid ke dalam ilmu pengetahuan umum. Kemudian juga hal yang menarik dan bisa kita lakukan adalah kita menafsirkan ya fenomena alam yang notabene ini adalah kontekstual, mungkin dihadapi oleh kita, dihadapi oleh anak-anak kita kaitkan dengan referensi dari Al-Quran gitu. Mungkin ketika terjadinya gempa, terjadinya banjir, terjadinya fenomena-fenomena yang memang secara kontekstual otentik itu dihadapi oleh anak-anak, kita relevansikan, kita tafsirkan dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga mereka betul-betul merasa, oh iya, kehidupan ini tidak jauh dari Al-Quran, tidak lepas dari Al-Quran. Nah, Al-Quran akan menjadi sumber rujukan bagi mereka gitu. Mereka akan mencintai Al-Quran dan menganggap bahwa Al-Quran itu ya sumber segala ilmu. Mereka tidak butuh bahkan ilmu lain kan gitu, katakan seperti itu ya. Nah, semua ilmu bisa ditimbang dengan Al-Quran gitu. Ya, kemudian juga bisa juga mungkin penggunaan ya, intinya seluruh kurikulum bisa kita islamisasi lah katakan, dengan sederhananya bagaimana kita mengaitkan materi-materi pelajaran umum itu dengan nilai-nilai Islam yang bisa kita mulai dari sekolah-sekolah kita itu. Mungkin demikian Pak Arif, mungkin dua hal yang mudah-mudahan bisa melengkapi itu ya apa yang tadi disampaikan untuk pertanyaan Ustaz Hasan. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan Setiawan. Selanjutnya teman-teman, ada yang mau menambahkan atau mengklarifikasi ulang? Baik, kalau misalkan tidak ada, langsung aja ya kita pengayaan dari Ibu dosen. Kami kembalikan kepada Ibu dosen. Ibu, persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih. Makalahnya juga cukup baik ya. Apa namanya? Cuma tadi mengenai ayat Al-Quran saya bisa menambahkan, bukan cuma Iqra ya, bukan ayatnya, bukan cuma Iqra, karena kalau Iqra itu memang membaca ya. Tapi yang lebih penting adalah Al-Ankabut ayat 45. Coba tolong dibaca. Ada yang bawa mushaf atau Anda bisa browsing?
Ya. Al-Ankabut ayat 45. Silakan dibaca. Pak Sugeng? Ya, Bu. Iya. Tadi surat yang bisa di apa namanya dirujuk ya, bukan hanya Iqra ya, tetapi Al-Ankabut ayat 45 itu lebih tepat. Kenapa ya? Karena di situ ya maknanya ya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, di situ ada katanya utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus sholah, ya kan? Utlu, jadi bukan cuma ikro, ya. Kalau ikro itu memang baca, bacalah, baca. Tapi utlu, ya. Utlu itu maknanya adalah pahami, baca dan pahami. Ya, jadi kalau dari apa namanya? Kalau dari apa namanya? Tahapan kognitifnya belum, ya, itu lebih tinggi tingkatannya, ya, dari sekedar ikro. Kalau ikro baca, ya, baca. Tapi baca dalam artian ya baca, karena waktu itu perintahnya Rasulullah suruh baca kan gitu ya, baca. Tetapi utlu lebih lagi, lebih tinggi tingkatannya, yaitu baca dan fahami. Nah, bukan cuma nih, sorry ya, jadi kuliah tafsir jadinya nih. Tapi nggak apa-apa ya, kita harus mengkaitkan kan ilmu sekuler ya, psikologi yang sekuler dengan ilmu agama. Kalau ikro itu memang bacalah, karena itu perintahnya waktu itu ikro ya, bismi rabbika lagi, ikro bismi rabbika ladzi khalaq ya, bacalah ya, perintahnya Rasulullah disuruh baca dalam arti yang sebenarnya. Nah, Rasulullah bilang enggak, saya nggak bisa baca gitu kan, saya ini ummi, saya ini buta huruf gitu kan. Nah, tapi di situ di Al-Ankabut ayat 45 itu utlu ma uhiya ilaika minal kitabi ya. Jadi waqimis sholat ya. Bacalah, baca dan pahami maksudnya gitu. Ya. Baca dan pahami, bukan cuma baca, tapi pahami. Pahami itu ya baca, ya paham artinya, maknanya gitu ya. Nah, itu. Jadi demikian pula dengan pendekatan ini, teori autentik ini ya. Jadi siswa memang betul tadi yang disampaikan oleh Pak siapa tadi itu ya, bahwa memang diperlukan siswa yang ya cukup cerdas ya, dalam artian ya mampu menganalisis, paham dulu ya, mampu memahami apa sih instruksinya gitu ya. Kemudian memahami apa yang harus dia lakukan gitu ya. Memang betul dituntut kecerdasan yang lebih tinggi daripada yang biasanya gitu ya. Saya sudah pernah sampaikan kalau nggak salah ya pada kuliah-kuliah yang lalu, bahwa kurikulum 2013 itu sebenarnya memang dituntut untuk guru-guru, bukan hanya siswanya, guru-gurunya pinter. Ya, saya pada waktu saya memberikan pelatihan ya dulu untuk kurikulum 2013 untuk para guru, saya udah mikir, aduh kalau guru-gurunya ya tidak pinter nih gimana ya caranya? Nggak pinter, nggak kreatif lagi gitu kan? Nggak pinter, nggak kreatif, nggak inovatif ya susah gitu kan, gitu ya. Jadi memang harus kita gali, kita motivasi mereka untuk kreatif, gitu. Dengan cara apa saja? Ya tidak harus dengan HP, gadget, gawai yang membutuhkan sinyal yang canggih gitu ya. Tapi hanya dengan hal-hal yang sederhana tadi. Dengan tadi kalau pizza mah, kalau di kampung kan pizza nggak ada ya. Kalau di kampung adanya apa? Opak, opak atau ya itu telur dadar ya kan? Atau apa lagi? Kue serabi. Serabi atau cucur ya. Ya contohnya kalau pizza kebagusan ya. Nah, pizza nggak ada di kampung. Bakwan, Bu, bakwan.
Iya, bakwan ya, telur dadar ya, telur dadar. Nah, gitu ya. Jadi jadi hal-hal yang sederhana, yang praktis gitu ya. Itu memang tantangannya Bu Isfani ya. Jadi tantangannya memang kecerdasan siswa itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kepekaan kita sebagai guru ya itu dituntut untuk bisa membuat kelompok kolaborasi yang bisa mengakomodir siswa-siswa yang kurang pintar sekalipun, gitu ya. Nah ini nih, jadi mesti ini kan, apakah kita mau ngeblend ya antara yang pintar sedang dan pintar sekali, gitu, ataukah memang yang ininya levelnya gitu ya, yang pintar-pintar banget aja deh jadi satu misalnya ya, yang sedang aja, atau yang kurang pintar kurang pintar, dimana kemudian kita memberikan tugas-tugas yang berbeda-beda sehingga mereka punya pengalaman yang seimbang ya untuk menghasilkan sesuatu gitu ya. Jangan kita underestimate bahwa kemudian nanti hasilnya ya, wah kalau yang pintar sekali mah pasti yang canggih yang keren gitu ya. Bisa jadi anak-anak yang kurang pintar pun bisa jadi menghasilkan karya yang tidak kalah bagusnya gitu ya. Karena mereka misalnya sama-sama punya kreasi yang seimbang di antara mereka gitu ya dalam pemahaman mereka. Karena kan kalau kita rujuk kecerdasan majemuk ya, Gardner ini saya lupa di dalam ini saya kayaknya nggak ada ya di RPS ya yang khusus kita bicara tentang kecerdasan majemuk Gardner ya. Saya lupa. Kalau nggak salah nggak ada ya, sehingga Bapak Ibu tolong dibaca juga ya. Tadi PR-nya Elizabeth Hurlock ya, tugas perkembangan. Yang berikutnya adalah kecerdasan majemuk ya, multiple intelligence ya. Multiple intelligences itu Gardner ya, Howard Gardner. Sudah ada terjemahannya bukunya ya. Ada 8 kecerdasan menurut Howard Gardner ya. Jadi sehingga ketika kita melakukan tadi pembagian kelompok gitu ya, mereka berkolaborasi, siapa tahu kemudian kita berikan satu tugas ya, project gitu ya, mungkin si yang kurang pintar secara matematis gitu ya, dia akan menghasilkan satu karya yang tidak kalah kerennya dengan yang jago matematika gitu. Yang jago matematika ya, jago fisika mungkin dia karyanya apa gitu ya. Yang sedang apa, yang kecerdasannya sedang-sedang apa. Nah, yang kecerdasannya kurang pinter ya, mungkin dia punya karya yang mungkin dia mengaktualisasikan kecerdasan naturalistiknya misalnya ya. Dia bikin makanan apa gitu ya, kreasi kuliner apa gitu. Ya, karena kecerdasan naturalistiknya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kecerdasan matematis, logik dan lainnya gitu ya. Nah, ini jadi kan kalau ketika mereka menghasilkan satu karya otentik, kita harus menghargainya bahwa itulah karya mereka gitu. Sama kerennya dia antara satu karya dengan karya yang lain, kita harus apresiasi mereka gitu ya. Nah, seperti itu Bu. Memang tantangannya memang kecerdasan di sini ya, tingkat kecerdasan yang bervariasi tentunya ya. Dan kita sebagai guru nggak bisa milih, oh saya mau kelas yang pintar-pintar aja deh gitu kan, nggak bisa ya. Kita harus menerima mereka dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka, siswa kita gitu ya. Nah itu jadi tantangannya di situ. Kemudian tadi bahwa Al-Quran itu harus diyakini ya Bapak Ibu, kita harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah sumber dari segala sumber ilmu gitu ya. Saya mau cerita bagaimana seorang ahli kelautan ya, jadi ada seorang ahli biologi laut gitu ya, orang Prancis, dia ahli naturalis, ahli ilmu kalau nggak salah ya biologi lautan kalau nggak salah ya, itu dia heran gitu. Dia satu saat dia pergi ke satu wilayah di mana, loh ini kok lautnya beda warnanya gitu ya. Ini ada warna ini, ada warna itu gitu ya. Gitu. Nah, itu kemudian ada lagi, yaitu dia menemukan di satu ya, ahli biologi lautan ini, dia menemukan di satu daerah gitu ya, kok ada tumbuhan gitu ya,
di laut nih, di dalam laut gitu ya, di dalam biota laut itu ada tumbuhan yang menurutnya ini harusnya tumbuh hanya di tempat di mana bukan air asin, tetapi air tawar, gitu ya. Harusnya begitu. Kok ini ada di dalam laut, di mana airnya kan secara keseluruhan kan lautan itu kan asin ya, gitu ya. Nah, dia bingung nyari jawabannya, bingung banget. Ini nggak ketemu-temu. Yang warna lautannya beda. Satu pertanyaan. Dua, kok ini nih tumbuhan kalau lautannya beda, kita mungkin sekarang sudah bisa lihat ya, ada di apa namanya daerah dataran Timur Tengah ya. Nah, kemudian nah ini yang dia herani adalah kok ada tumbuhan ini, harusnya tumbuhan ini tumbuh di daerah yang airnya tawar. Ini kok air laut ada gitu ya. Nah, akhirnya apa namanya ketemulah dia suatu saat gitu ya dalam satu seminar internasional dengan seorang ahli Al-Quran gitu ya. Jadi ada seorang ilmuwan juga yang alhamdulillah beliau ahli Al-Quran. Nah, kemudian dibacakanlah gitu ya ayat yang berbunyi bahwa Allah ya, bahwa di tengah lautan itu ada jarak, ada beda ya, ada beda antara air apa yang asin dan air yang tawar ya. Kemudian muncullah berbagai apa namanya tumbuh-tumbuhan seperti marjan. Kenal suratnya surat apa? Ar-Rahman. Iya, Ar-Rahman ya. Nah, ini si ahli itu menjelaskan, itu 14.000 tahun yang lalu sudah ada, dia bilang gitu ya. Ini si profesor yang satu ya. Ini profesor yang satu yang bingung ya. Nanya nih, kok begini ya? Profesor yang Islam bilang, oh itu sudah ada 14.000 tahun yang lalu gitu. Di mana? Di Al-Quran gitu ya. Gitu ya. Di mana? Di jurnal apa? Ya profesor kan gitu kan nanya ya. Ya apa? Di jurnal apa 14.000 tahun yang lalu? Jurnal apa gitu ya. Ada ini dalam Al-Quran. Dibacakanlah itu suratnya ya. Selain di Ar-Rahman ada ayat yang lain lagi juga ya yang menyebutkan bahwa ada apa perbedaan itu gitu ya. Nah itu. Nah, akhirnya dia si profesor yang non muslim ini gemes gitu ya. Apa iya sih? Apa iya sih? Gitu ya. Dia baca sendiri, dia akhirnya belajar bahasa Arab, belajar bahasa Al-Qur'an dan ya alhamdulillah dia masuk Islam ya sampai akhirnya akhir hayatnya ya beliau juga Islam ya. Lupa saya namanya orang Prancis. Casio belakangnya ya. Casqueau, tulisannya Casqueau gitu ya. Nah, itu ya. Jadi Wes Castillo. ya itulah gitu ya. Itu ya mereka kalau nggak salah pokoknya Casio bacanya itu ya. Wes Castillo ya. Wes Castillo. Iya, kalau nggak salah ya. Di Wes Castillo. Ya, Wes Castillo. Luis Castillo, betul ya. Itu jadi itu. Nah, banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali dari Al-Quran dan kita yakini bahwa Al-Quran itu memang sumber dari segala sumber ilmu. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu percaya nggak bahwa sholat itu adalah olahraga terbaik bagi tubuh kita? Olahraga iya, kita harus yakini Pak, ya olahraga terbaik bagi tubuh kita, ya. Kenapa kita diminta ya untuk melakukan semua gerakan sholat itu dengan benar? Nah, di sini saya menemukan jawabannya, Bapak Ibu. Kenapa kita? Karena ternyata ini yang Masya Allahnya ya, ternyata Allah tuh sudah memberikan kepada kita segalanya ya ilmunya. Bahwa kalau kita melaksanakan sholat itu benar-benar dengan cara yang benar ya, itu mulai dari wudhu ya, wudhu yang benar itu membersihkan. Bagaimana ya membersihkan itu yang benar, bahwa kita harus sela-sela jari ya. Pada waktu COVID kita kan diajari ya, oh begini caranya ya membersihkan cuci tangan yang benar.
Sebenarnya Al-Quran sudah mengajarkan, Islam sudah mengajarkan bagaimana wudhu itu kita harus ya sela-sela jari, cincin, ya, jari kaki, jari, dan itu bagaimana jari sela-sela jari ini, ya, kalau bisa kita tekan sedikit, ya, itu ada gunanya, ada manfaatnya, gitu ya. Iya, Ini betul. bahkan bukan ilmu barat saja, ilmu Cina pun ya itu mengajarkan nih, wah sela jari ini harus dipijit-pijit gitu kan. Nah ini Al-Quran, Islam juga mengajarkan begitu ya. Nah, kenapa kita harus memperpanjang sujud? Ya Bapak Ibu, kira-kira kenapa? Agar peredaran darah di otak lancar. Betul Pak, betul ya. Jadi kenapa? Sujud itu kan kita meletakkan tujuh anggota tubuh kan ya. Nah, 7 di bumi. Jadi ternyata Pak ada unsur listrik di sini ya. Jadi ketika kita meletakkan tangan, kaki, ujung hidung kan itu ya di tangan, fokus, itu ternyata masuk itu energi listrik ya. Jadi kita mendapatkan energi dari bumi naik ke tubuh kita. Ya. Gitu Bapak Ibu. Naik energi bumi ini naik ke tubuh kita. Bayangkan kalau itu dilakukan di ujung malam. Ketika semua orang luar sudah biasa. Iya, ketika semua orang sedang tidur ya, maka beban bumi pada waktu itu mungkin sedang sedikit ya. Nah, kita tarik energinya. Kita tarik energi. Positif ya berarti yang masuk ya, Bu. Itu energi positif dan itu adalah energi yang tak habis-habis. Ya, itu ya. Nah, kemudian ya, kenapa kita harus panjang? Karena apa? Pada waktu kita meletakkan kepala kita paling rendah, ya, itu kan lebih rendah daripada jantung kita kan? Ya kan? Kalau kita duduk, kita berdiri, kepala kita lebih tinggi daripada jantung. Maka jantung berat naik ke atas, menyemprotkan darah kita ke atas kan? Kadang-kadang nggak sampai, makanya banyak orang-orang kena vertigo. Karena apa? Peredaran darahnya nggak lancar, nggak sampai ke otak. Peredaran oksigen ke atas ya kurang sedikit. Kalaupun ada sedikit, ya dia turun lagi. Nah yang naik sedikit gitu ya. Nah dengan adanya sujud, bayangkan kita diperintahkan 5 kali sehari minimal. Sujud itu berarti berapa kali Bapak Ibu? Kalau 5 kali, 5 rakaat, 17 kali sujud. 2. Belum yang 17 kali. sunatnya, belum yang sunnah. Nah, di luar sunnah, ya, di luar sunnah rawatib, di luar duha, di luar tahajud, bayangkan. Ya. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa, itu ya. Jadi itu dan itu diakui oleh dokter-dokter seluruh dunia. Ya, wah seperti itu. Ya, pada waktu kita COVID, kita harus kok saya lupa namanya ya. Nah, kita harus jengking itu loh apa sih namanya supaya paru-paru kita lancar gitu ya. Kok saya lupa, padahal saya tiap hari itu laksanakan ya. Saya bilangnya Allah ini sih sujud lah judulnya kan gitu ya. Oh harus begini nih gitu. Oh, ini sujud ini ya betul. Jadi ketika kita sujud ternyata paru-paru kita lancar ya, peredaran darah kita lancar ya di otak. Nah kemudian juga ketika kita sholat, mata kita terbuka atau tertutup? Terbuka ya. Apa Tidak seperti meditasi. Iya, Sholat itu harus membuka mata. Iya, tidak seperti orang meditasi yang matanya tertutup. Ya kan? Ngantuk jatuhnya. Ya, kita harus apalagi sujud ya. Ternyata Bapak Ibu ketika kita sujud ya mata kita dalam keadaan terbuka, itu otot-otot mata ya itu berpengaruh pada otot-otot mata sehingga mata kita sehat. Gitu. Ya. Iya, mata kita Semangat, sehat. Bu Aswani. Iya, jadi sehat Bapak Ibu gitu ya. Nah, saya rasakan ini Pak Hasan luar biasa. Iya, Masya Allah ini. Kita nggak seperti orang lain, yang agama lain yang harus tertutup memeditasi begini. Kita punya meditasi cara kita sendiri, di mana kita sholat itu tidak boleh nutup mata, justru terbuka, sujud pun terbuka mata kita. Kenapa? Memperkuat otot mata, gitu ya. Nah, kemudian ketika ruku, ya itu jangan keliru Pak.
gerakannya. Kalau gerakan kita betul ya, gerakan kita betul sekian derajat punggung kita gitu ya. Nah ini kita nggak akan sakit lutut Bapak Ibu. Iya. Saya sudah membuktikannya ya, bahwa ketika saya pernah cedera lutut ya, terus wah ini nggak boleh. Jadi kan memang ketika cedera ya, memang betul tidak boleh kita sujud dulu. Tapi ketika sudah sehat ya, sudah diterapi dan sehat, ya sujud sebagaimana mestinya. Terapi ya, Dan terapi. iya, justru itu terapi untuk lutut kita supaya lutut kita tetap pelumasnya tetap berfungsi, tetap berfungsi, gitu ya. Itu, jadi seperti itu. Kemudian apalagi sujud, kemudian, ini juga misalnya ya, orang sakit mah nggak boleh minum jeruk nipis gitu ya. Nah ini kan, padahal Rasulullah mengajarkan makan itu didahului dengan garam. Makan garam nggak sih? Buah. Setelah itu yang pakai garam dulu itu? Iya, jadi makan dulu buahnya, makan buah. Ya, kenapa? Supaya menetralisir racun-racun di dalam lambung kita. Ya, kalau mau sehat, kalau nggak mau sakit mah, ya, bangun tidur, minum air segelas, pakai jeruk nipis 1 slice. Itu yang diajarkan ibu saya tuh, yang dibiasakan ibu saya. Bangun tidur melek ya, udah minumnya itu. Air hangat 1 gelas plus jeruk nipis. Diperes gitu ya. Jeruk itu kan obat luka. Kalau ada yang luka lambung bisa sembuh ya. Nah, Tapi itu ada campurannya justru. ya, benar. Iya ya. Itu Bapak Ibu ya. Karena bukan asam, yang namanya asam lambung tuh bukan asam itu ya, bukan asam dari jeruk, bukan. Asam yang lain ya. Asam lambung itu asamnya seperti asam sulfat. Dia bisa menghancurkan ya, sampai kenapa kalau asam lambung kita naik itu orang sampai terluka ya, bisa kerongkongannya terluka ya, lambungnya terluka. Karena apa? Karena memang asamnya seperti asam sulfat, seperti H2SO4. Dia menghancurkan, iya, membakar. Jadi tulang-tulang, kalau kita kemasukan tulang, ya, kita kemasukan tulang, ya hancur tulangnya di dalam. Wow. Ya. Tulang pun hancur. Ya, kita kan misalnya makan nih gitu kan. Wah, tulangnya telan. Ya udah, tenang aja. Dia akan hancur. Si asam lambung kita itu menghancurkan enzim-enzim yang di dalam lambung kita, akan menghancurkan si tulang. Ya, selama itu tulang ya, bukan silet, bukan kalau paku lain lagi. Tapi kalau tulang ayam misalnya, ya nggak usah khawatir. Ketelan biji duku misalnya, ya tenang aja, nggak apa-apa gitu ya. Masih bisa gitu kita. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali ilmu ya yang bisa kita pelajari. Nah, kemudian kalau kita baca surat Ar-Rahman ya, wah adanya mawar emas mawar merah di langit gitu kan ya. Ya, itu galaksi ya kan, ya, apa yang para astronomi bicara begini begitu, ada planet-planet ini, planet itu, kemudian ada lagi mawar merah gitu ya di atmosfer ini. Kalau kata ulama Islam, wah itu sudah ada, kita sudah tahu 14.000 tahun yang lalu. Dari mana? Al-Qur'an. Itu ya. Jadi banyak sekali astronomi ya, ilmu biologi, kedokteran ya, apalagi ilmu tentang angin, hujan apalagi ya. Jadi tadabur alam ya, yang namanya tadabur alam itu harusnya kita benar-benar kalau kita jalan-jalan Bapak Ibu ya, jalan-jalan kemanapun kita, hendaknya kita tadabur alam. Tadabur alam bukan cuma sekedar jalan-jalan biasa, tapi apa ya? Apa makna dari apa yang ada di alam ini gitu. Kan orang heran gitu ya, heran ketika ke Cina nih, ya di Cina itu ada di Gurun Gobi ada bukit yang gunung yang berwarna-warni.
Nah, ya, Pelangi. warna-warni pelangi gitu ya. Pada heran semua, terkagum-kagum. Ya, kata ilmuwan Islam, ya udah ada 14.000 tahun yang lalu, gitu ya. Udah ada infonya, gitu kan? Di mana? Al-Quran. Nah, gitu ya. Ada semua, gitu. Ilmunya ada. Mau cari ilmu apa saja ada di situ, gitu ya. Ya, termasuk ilmu klinik, ilmu syirik ada. Ya jangan kalau mau niat gitu kan. Gitu ya. Wah, Allah tuh sudah menjelaskan ada orang-orang yang memang belajar perdukunan tuh ada gitu ya. Belajar syirik tuh ada. Ya makanya karena kan Allah sudah memberitahukan bahwa ada di dalam diri manusia itu ada fujuraha wa taqwaha. Ada unsur fujurnya, ada unsur takwanya. Tinggal mana yang mau dipilih kan gitu. Sama di dalam Al-Quran pun ada semua ya yang wah gitu ya. Semua yang semua ilmu ada gitu ya, tinggal milihnya yang mana kan gitu. Gitu ya. Memang ada orang yang memang mengikut iblis itu ada. Karena iblis memang sudah berjanji. Saya akan saya jerumuskan gitu ya. Itu janjinya iblis memang. Ya, Bapak Ibu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Luar biasa ilmunya nih. Jadi ilmu psikologi Bu dosen, bukan saya mau nanya Bu dosen. ya? Tafsir ini mah Ya. tafsir. Iya, Silakan. keren tapi keren. Ya nih, Ya, belajar belajar tafsir ya, kita ini. orientasi pendidikan Iya. ya, terasa belajar tafsir. Iya. Ya bagus. Jadi Nggak tambah berkaitan dengan tahu. makalah teman kita Iya. tadi ya yang judulnya otentik belajar ya. Ya. Itu Bu yang dinilai itu prosesnya apa goalnya? Iya. Jadi gini, maaf saya sebelum saya mohon maaf saya paham dulu. Kalau kita nilai goalnya, kalau kita menyamakan hasil semua orang yang IQ-nya cerdas, berarti kita nggak bijak juga Bu ya. Ya. Makanya nih menurut pandangan saya kayak karena cenderung mana Bu prosesnya apa goalnya kayak kira. Baik, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi memang ada dua goals ya. Kalau menurut teori pendekatan menurut si Brunner dengan Harrington itu agak berbeda. Ya, Brunner itu lebih mengutamakan prosesnya. Ya, proses bagaimana si anak menemukan ya pengetahuannya, gitu ya. Kalau si Harrington bukan hanya proses tetapi sampai ke goalnya, ya sampai akhirnya gimana nih si siswa itu menemukan pengetahuan apa, gitu ya. Nah itu ya. Jadi ada memang Pak itunya secara umum sebenarnya belajar otentik itu lebih difokuskan pada proses pembelajarannya. Tetapi Harrington ya mengatakan ya dua-duanya. Masa cuma proses doang? Hasilnya kalau proses doang ya udah kan begitu siswa belajar ya sudah belajar aja kan gitu kan. Ya terus goalnya apa gitu kan, hasilnya apa gitu. Nah tetap harus ada goalsnya, tetap harus ada hasil yang diperoleh. Karena apa? Karena goals itu ya, setting goals itu adalah hal yang memotivasi proses belajar itu sendiri gitu. Jadi adanya goals gitu ya, adanya tujuan, adanya project ya, adanya project itu berarti kan kita menginginkan suatu tujuan tercapai kan ya, gitu ya. Nah, itu ya tetap harus ada gitu ya. Tapi yang kita nilai ya tidak fokus pada goals-nya tetapi pada prosesnya. Bagaimana dia belajar, bagaimana anak-anak kita belajar ya, bagaimana prosesnya sehingga kita tetap harus apresiasi ya semua proses yang dijalankan. Namun Harrington mengatakan begitu. Jadi apa pengetahuan yang diperoleh di ujungnya gitu. Jelas Bapak Ibu? Nah, silakan ya apa perbedaan nih tadi berarti papernya makalahnya harus ditambah nih Bapak Ibu. Ya, yang buat makalah Pak siapa nih? Pak Soleh ya? Ditambah Pak. Ya, ditambah perbedaan menurut Harrington, menurut
Sebenarnya ada lagi ya tak ahlinya John Dewey ya. John Dewey itu lebih lama lagi ya. Kolb ya, David Kolb juga dia mengemukakan juga ini pendidikan belajar otentik ya. Pembelajaran otentik ini juga Kolb dan tadi Kolb dan si Dewey ya, John Dewey. Nah ini yang baru-baru lebih baru adalah si Bandura dan Jerome Bruner dan si Harrington. Nah, silakan dicari, ditambahkan di makalahnya ya. Apa sih bedanya ya menurut mereka, menurut para ahli itu gitu ya. Sama enggak nih atau ada bedanya ya. Terjawab Pak yang bertanya? Ya, makasih Bu. Ya, makasih. Iya, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Sementara cukup. Ya, baik ya. Jadi Cukup saya berharap barangkali Bu Dok. Cukup. iya makalahnya ditambahkan, tadi juga ayatnya ditambahkan ya Bapak Ibu. Tadi saya menambahkan Al-Ankabut ayat 45 ya, silakan 45. ditambahkan maknanya sehingga makalahnya akan bagus gitu ya, dan book chapter kita nanti akan bisa bagus sekali ya. Nah, rencananya nanti kita bisa terbitkan Bapak Ibu ber-ISBN dan ada hakinya. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa dapat kalau di psikologi namanya SKP. Bukan hanya amal jariah Pak, tapi dapat poin, kredit poin untuk naik pangkat. Jadi kalau karya ilmiah itu besar nilainya untuk kenaikan pangkat ya. Buku ini kan buku ajar ya, buku ajar gitu ya. Ini book chapter besar juga gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, saya Bapak Ibu sekalian semua dapat punya hak yang sama untuk dapat kredit poin dari buku yang kita cetak nanti gitu ya. Jadi tolong dibuat sebaik-baiknya gitu ya, supaya proses belajar kita bukan cuma kita pinter aja ya, kita dapat pengetahuan, tetapi juga kita punya hasil ya, kita punya produk. Jangan sampai kita belajar kemudian diketawa-ketawain orang ya, seperti yang sedang viral sekarang ini. Nah, itu ya. Itu bagaimana? Karena terus Pak, kalau Bapak Ibu, Iya Ibu, ini Ibu kan sesama alumni UI, gimana tuh Bu tanggapan dengan dokter kemarin? Nah ini lagi Ibu ngomong saya jadi kangen nih. Ingat Ibu saya. Gimana Bu? Iya saya Bapak Ibu terus terang kecewa, sangat kecewa ya bahwa sekelas UI itu seperti itu ya. Sangat kecewa kalau alasannya karena mengambil program hanya disertasi, juga tetap ada persyaratan. Tidak semudah langsung ya kalau udah bikin tes disertasi selesai, nggak bisa gitu ya. Harus ada kuliah ya. Sebagai contoh Pak Wiranto juga termasuk cepat ya. Termasuk Pak Wiranto UNJ ya. UNJ ya. UI sebenarnya dulunya Pak, UI itu jauh lebih lebih kritis, jauh lebih galak, lebih inilah seleksinya tuh tingkat penilaiannya jauh lebih tinggi daripada UNJ. Saya merasakan betul bagaimana saya kuliah di UI dan bagaimana saya kuliah UNJ. Saya bisa merasakan bedanya ya. Saya ingat anekdot Bu, waktu saya kuliah juga ada anekdot dosen begini. Kalau orang kaya itu sekolahnya di Trisakti. Kalau orang yang nggak kaya di UIN. Nah, kalau UI itu cuma orang-orang pintar ada Bu. Jadi saya merasakan betul bagaimana saya dulu kuliah di UI sampai lulus ya. Kemudian saya kuliah di UNJ sampai lulus. Kemudian sekarang saya melihat orang-orang lain ya. UNJ itu, jadi UI itu UNJ Pak, itu sampai dapat julukan dulu ya. Universitas Neraka Jahanam. Kenapa? Begitu susah lulusnya. Ya, bayangkan itu UNJ, apalagi UI ya. Nah, itu saya nanti kalau cerita panjang lebar deh ya. Jadi yang namanya lulus doktor itu Pak, itu harus ujian proposal itu bawa semua buku-bukunya ya. Ujian tuh bertahap-tahap kan, mulai dari proposal, kemudian ada lagi ujian kelayakan ya. Lulus, jadi ujian proposal baru bisa lanjut kan, kita nulis.
Kemudian nanti ada lagi ujian kelayakan, ya. Kemudian kita baru bisa masuk ke apa namanya ujian kelayakan tuh artinya layak untuk dilanjutkan penelitiannya, ya. Terus kita buat penelitian lapangan, ya. Habis itu ada ujian tertutup, baru ujian terbuka. Aduh, Pak, itu yang namanya dulu saya ujian tertutup itu 2 koper, Pak, buku saya yang harus dibawa. Saya ujian di lantai 4, jadi 2 koper, bayangin. saya ditemani oleh apa namanya teman-teman bawain. Jadi kita tuh kalau kita cukup solid ya, siapa yang ujian itu harus ada yang mendampingi teman-teman. Kenapa? Bawain kopernya, koper buku. Bawain kopernya, koper buku, dan itu harus dibuka. Dan ada dosen-dosen yang jahil, Pak. Ada dosen yang jahil. Salah satunya tuh teman saya, ya. Jadi oh ya ini Anda rujuk dari buku apa? Buku katakanlah tadi Elizabeth Hurlock tahun berapa? Tahun sekian. Edisi sekian gitu kan ya. Nah, edisi 11 dengan edisi 12 tahunnya beda, halamannya bisa beda kan? Gitu kan? Nah, ketika dia aduh, buku saya di mana ketika mau ujian nih, bukunya entah aduh, di mana bukunya? Di mana bukunya gitu kan ya. Akhirnya dia pinjem bukunya, seambil-ambilnya gitu kan ya. Seambil-ambilnya dia lupa itu edisi berapa. Begitu di ujian ditanya, coba itu buku ini halaman berapa ini kan gitu ya. Coba bacain. Nah kan begitu dia buka buku aslinya, kan halamannya beda. Nggak sama. Panas dingin lah itu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang saya lihat saya kalau ujian kelayakan masih boleh ditonton. Masih boleh ditonton. Ujian tertutup nggak bisa ditonton, ya. Ujian kelayakan boleh ditonton, ujian terbuka apalagi, ya, boleh ditonton, ya. Itu kalau ujian keterbuka itu udah sifatnya selebrasi, ya. Tetap ujian, tetapi sudah ada nilai ya si ininya. Ya, jadi benar-benar kalau ujian terbuka itu namanya ujian terbuka, jadi deg-degannya juga lebih lagi sebenarnya. Kenapa? Ditonton orang sedunia. Kalau kebetulan ininya ujiannya di-linkkan ke ini kan, ke YouTube atau ke Zoom ya. Ya. Jadi panas dingin kan itu kalau nggak bisa jawab ya. Nah, jadi ketika ujian kelayakan itu para jenderal bintang 2 itu sampai Prof, boleh nggak saya lepas jaket saya? Padahal ruangannya AC-nya mati Bu gitu. AC-nya segitu dingin ya. Jadi kakak kelas saya nonton kakak kelas saya tuh angkatannya Pak Wiranto tuh ya. Nah, itu banyak juga yang jenderal-jenderal juga. Jadi teman-teman yang jenderal juga gitu ya. Sampai ada biasanya tuh para pejabat ya bawa ininya, bawa ajudannya gitu kan. Gitu ajudan boleh masuk gitu kan gitu. Pasti ujian gitu. Loh Pak kok di luar nggak masuk? Gak boleh sama bos Bu. Loh kenapa? Gak boleh sama bos gitu kan. Saya tanya, Pak ajudan murah nggak ikut? Saya bilang gitu. Gak, daripada aku malu gitu. Kalau nanti aku gembrobius aku malu katanya gitu ya udah itu sampai seperti itu ya. Profesor itu aja juga yang jahil gitu kan. Benar-benar beliau itu mau mengecek apakah disertasi itu benar-benar karyanya si mahasiswa sendiri. Karena kalau dibuatin kan itu ya. Nah, itu kalau dibuatkan orang kelihatan, Pak, gitu kan. Nah, di situ. Jadi seperti itu, ya. Jadi, nih, Ibu ikut petisi nggak, Bu? Kalau ikut petisi, Bu, saya dukung, Bu. Saya sebagai mahasiswa masih ada juga. Iya dong. Udah pasti ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah waktunya kita selesaikan kuliah kita. Sudah didokumentasikan? Sudah, Bu. Silakan ambil foto ya. Oke. Baik, kalau gitu kita sudahi ya. Sudah azan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.